Memang simple, sederhana ya. Pak Sulaiman menjelaskan, menjabarkan konsep-konsep itu melalui pengalaman-pengalaman sederhana. Tapi saya kira akan lebih menarik kalau misalnya di beberapa tempat. Apa yang dituliskan hari ini adalah bagian daripada tanggung jawab beliau, karena beliau sudah memulai itu urusan itu. Tetapi jangan kita biarkan beliau sendiri, jadi seperti itu. Makanya ada beberapa orang di kampus kami itu menyebut karya-karya semacam ini semacam sampah. Gimana gitu kan, ya terserah lah. Sangat beruntung kita pada hari ini dihadiri oleh 3 tokoh dengan generasi yang hampir sama kelahirannya barangkali ya. Bukunya telah kita bagikan. Sudah ya? Bukunya sudah ya? Baik, silakan dibaca, silakan dikomentari, dan yang paling penting adalah harus menjadi inspirasi supaya masing-masing kita dapat menulis buku dan kemudian dapat menerbitkannya, ya kan? Tentu Pandang Publishing siap untuk mensupportnya, ya, poinnya itu. Nah, tahun ini telah menerbitkan buku 6 judul dan 1 judul yang akan kita bahas, ya, tentang politik tumpuk. Nanti kita dengar paparan pembedahnya, ya, dari segi apapun. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah dari segi produktivitas, Pak Sulaiman Tripa telah menulis sekitar 187 judul buku. 180 judul buku. Dan itu adalah gabungan dari buku yang dia tulis secara personal atas nama pribadi, ada yang gabung 2 atau 3 orang, dan juga buku yang menjadi sebagian menjadi editor. Tapi artinya beliau telah berkontribusi di atas 187 judul buku. Untuk yang pertama kita persilakan Pak Dr. Baun untuk melihat sisi yang menarik barangkali dan sisi yang barangkali perlu didukung, dan juga paling minimal karena beliau dari Balai Bahasa, ya. Dr. Baun ini dari Balai Bahasa. Jadi makanya politik tumpuk ini begitu kami ajukan, oh ini menarik ini, karena bahasanya bahasa Aceh langsung kan, tapi isinya bahasa Indonesia. Itu satu. Yang kedua, memang judulnya banyak satu kata, ya. Nah, ini juga menjadi sisi menarik yang perlu kita dengar dari paparan Pak Baun. Untuk itu kami persilakan Pak Dr. Baun. Saya mencoba melihat beberapa aspek dari buku yang sudah ada di hadapan rekan-rekan sekalian ini. Saya sempat membaca, tapi terus terang tidak selesai saya baca seluruhnya. Setidaknya saya bisa mendapatkan gambaran secara umum. Dan yang pertama saya kira dari segi tampilan, bagi saya ya tidak ada lagi yang kurang nampaknya dari buku ini, baik dari segi warna, ketebalan dan sebagainya. Tidak ada kesan yang dipaksakan, misalnya oh ini buku baru berapa lembar sudah diterbitkan, atau mungkin terlalu tebal jadi tidak enak dibawa-bawa atau dipegang begitu. Cuma mungkin dari segi judul ya, dari segi penempatan saya kira ini sudah cukup enak dibaca. Politik ini saya menjadi tanda tanya, apakah ini karena perbedaan variasi bahasa atau dialek? Apakah di PD memang orang menyebutnya politik? Ya, karena saya cenderung kalau politik macam po kan, tetap po, memang tetap politik gitu. Tapi saya nggak tahu apakah dialek PD ini menggunakan politik atau ini mungkin karena pengaruh afiksasi, apakah ini dianggap sebagai awalan misalnya seperti pelemah atau pelikut misalnya. Jadi ini menjadi politik, saya nggak tahu. Ini nanti mungkin bisa dicek ulang, diperiksa ulang begitu ya. Politik tumpuk ya, kalau tumpuk tidak ada masalah. Saya begitu membaca dulu buku ini, karena begitu dibagikan posternya, saya menduga ini sebuah kajian begitu, kajian yang eksklusif lah, eksklusif. Sebuah tema yang dikaji oleh Pak Sulaiman, politik tumpuk. Tapi setelah menerima bukunya baru saya tahu ini kumpulan tulisan dari Aceh News dan mungkin yang lain sumbernya ya. 60-an sekian judul. Dan ya dugaan yang pertama itu ternyata salah begitu. Jadi kalau kita menemukan
judul ini tidak begitu berkorelasi, mungkin tidak begitu klop ya dengan isi yang di dalamnya, ini memang bisa kita maklumi sangat sulit menentukan judul bagi buku yang terdiri dari kumpulan tulisan atau semacam bunga rampai. Sangat susah menemukan simpul dalam bentuk judul yang bisa menyatukan aspek-aspek yang di dalamnya itu ya. Apalagi mungkin tiap tulisan-tulisan lepas yang muncul dari inspirasi dan pengalaman sehari-hari kemudian dijadikan sebagai sebuah buku. Ini bisa dimaklumi mungkin. Oleh karena itu saya sendiri tidak menemukan begitu hubungan yang erat antara judul ini dengan tulisan-tulisan yang ada di dalamnya ya, dalam 60-an subjudul itu. Itu saya kira yang hal yang begitu kontras atau tampak dari luar ya, dari tampilan dan judul. Kemudian dari segi substansi saya melihat dan menduga-duga awalnya bahwa Pak Sulaiman ingin istilahnya menyampaikan kepada orang luar di luar masyarakat kampung mungkin ya, bagaimana fenomena budaya atau fenomena kehidupan sehari-hari masyarakat kampung. Saya pertama menangkap isu seperti itu ya, melalui istilah-istilah khas yang mungkin sengaja dipilih, misalnya tumpuk, pinggang, madu, tambu dan sebagainya ya. Tapi setelah saya baca-baca, saya kira ini bersifat dua arah ya. Yang pertama, Pak Sulaiman ingin mengangkat isu-isu kampung itu ke pihak luar, ke masyarakat urban lah istilahnya ya, dengan menggunakan istilah-istilah spesifik tadi, dengan harapan mereka yang tinggal di perkotaan ini, masyarakat urban ini memahami bagaimana fenomena budaya kehidupan sehari-hari orang kampung begitu. Itu yang pertama. Tapi sebaliknya nampaknya ada juga yang ingin disampaikan agar masyarakat kampung sendiri melalui konsep-konsep yang mereka kenal, misalnya meripe, ya kan, buku misalnya, Pak Sulaiman ingin mendidik masyarakat kampung ini untuk memahami fenomena budaya urban juga, orang-orang kota, melalui konsep-konsep kampung tadi. Jadi menjembatani pemahaman antara dua kelompok ini dengan menggunakan istilah-istilah khas bahasa Aceh ini. Yang saya tangkap seperti itu ya. Setelah saya baca-baca beberapa judul itu, ada kesan seperti itu. Dan ya sekilas mungkin niat itu tersampaikan ya. Hanya saya menemukan yang pertama adalah beberapa istilah atau konsep yang dikandung oleh istilah-istilah yang dipakai di sini, istilah-istilah khas bahasa Aceh ini belum begitu tergali ya, tidak begitu terelaborasi oleh Pak Sulaiman. Mungkin karena karena tulisan-tulisan singkat yang mungkin ditulis dalam rentang waktu singkat ya, jadi tidak sempat. Jadi karena saya berharap begitu ada hal yang lebih mendalam begitu, yang lebih menohok lah tentang isu-isu itu yang digambarkan melalui konsep-konsep tadi. Tapi sebagian saya mendapatkan bahwa penjelasan istilah-istilah itu, konsep-konsep itu melalui pengalaman Pak Sulaiman sendiri dan potret kehidupan kampung baru pada tahap permukaan ya. Istilahnya makna yang digali itu cenderung masih pada tataran makna leksikal ya, makna leksikal. Jadi kalau kita pernah belajar ilmu semantik ya, jadi belum sampai kepada makna-makna konotatif, kiasan begitu, atau yang mazazi lah ya. Misalnya bukum itu, saya berharap bukum itu bagaimana sebenarnya kepribadian orang yang bisa disebut bukum ya, tapi nampaknya masih menggantung. Jadi masih perlu saya kira elaborasi baik dalam bentuk contoh ya, belum contoh. Kemudian dari segi penyampaian saya kira memang simple, sederhana ya. Pak Sulaiman menjabarkan konsep-konsep itu melalui pengalaman-pengalaman sederhana. Tapi saya kira akan lebih menarik kalau misalnya di beberapa tempat Pak Sulaiman bisa mengkombinasikannya dengan gaya bahasa dialog. Nah, ada dialog mungkin ya, Pak Mae, Pak Idri di dalam ya, itu mungkin lebih mudah dipahami dan lebih mengena ya. Kemudian
memang ada hal-hal unik juga yang saya temukan. Misalnya etno ini, saya pikir ini salah tulis. Kalau bahasa Aceh etno ini kan harusnya 2 kata ya, etno sampai di sini. Nah, etno ya, habis, ya kan? Tapi ternyata Pak Sulaiman ini menipu kita dengan istilah itu. Ternyata yang dimaksudkan memang etno yang bisa disandingkan dengan kombinasikan bisa etnografi, etnomusikologi, etnolinguistik dan sebagainya. Dan jadi ada kombinasi bahasa akademis, bahasa Inggris di situ ya, dengan bahasa Aceh. Dan pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa jangan hanya sampai di sini, justru sebaliknya. Kalau etno itu kan sampai di sini. Tapi pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Sulaiman dari istilah etno ini justru sebaliknya. Jangan sampai di sini. Karena kajian etnografi atau memahami seluk-beluk masyarakat atau kelompok etnis atau seperti itu, kita perlu mendalami, kita perlu masuk menyelami kehidupan mereka, nilai-nilai dan sebagainya. Jadi tidak hanya cukup melihat, oh iya udah betul. Jadi bertolak belakang dengan istilah yang kita pahami dalam bahasa Aceh, etno sampai di sini. Gitu. Jadi itu menarik juga saya pikir. Harapan saya mungkin sebagian besar pembaca juga ya, ada elaborasi yang lebih mendalam misalnya dari konsep-konsep unik tadi. Tamu misalnya redup, hukum, tumpu dan sebagainya itu ya. Jadi itu akan membuat kita lebih paham ya, dan juga bacaan itu menjadi lebih menarik ya. Dengan konsep-konsep singkat itu ternyata punya filosofi yang mendalam begitu dan bisa ditemukan relevansinya dalam fakta-fakta sosial masyarakat kontemporer. Saya kira itu yang menarik. Walaupun istilahnya istilah gampang memang, istilah gampang ya. Kemudian ada satu juga yang saya lihat, cerai di sini apakah cro atau cerah atau cerai. Itulah. Karena memang ada dialek. Pak Sulaiman ini kan orang Pidi ya. Ya. Kalau kita lebih bilang ya, jadi kemudian kalau saya baca tulisannya itu ini kami ceruh nampaknya, ini ceruh ya, menggoreng ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sulaiman, tepuk tangan yang meriah lah untuk Pak Sulaiman. Mudah-mudahan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami silakan Pak Adi Wasidi dengan waktu yang semantap-mantapnya. Kami silakan Pak Adi. Ini buku sebenarnya karya biasa yang sebenarnya luput. Ketika luput ditulis oleh para penulis, ini bakal menjadi sebuah karya besar. Karena biasanya hal-hal yang besar itu tidak mulai dengan yang besar, tetapi dimulai dengan kecil dan yang biasa. Saya ingat misalnya orang-orang seumuran saya dan seumuran Bang Sulaiman membaca buku ini cukup dengan membaca judul saja. Jadi, karena apa? Semua yang ada di judul itu sudah tahu. Misalnya redup, udah tahu. Tumpuk, udah tahu, ya kan? Kalau sekarang mungkin ada hal-hal yang baru. Ada tumpuk yang soal Helsinki. Kalau bahasa populernya MOU Helsinki. Cuman bahasa Inggrisnya Helsinki orang bilang ya kan? MOU Helsinki. Misalnya, tetapi bagi gen milenial ini yang lahir 80-an ke bawah, jangan 80-an lah. 90-an ya, 90-an ke bawah. Gen Z ini, generasi Z, generasi milenial ke bawah ini. Itu nggak paham sama sekali soal ini. Mereka nggak paham misalnya, kemarin saya duduk dengan Pak Dir, misalnya Pak Dir Pantat, Pak Muklis. Pak Muklis ini menanyakan ke mahasiswanya soal Kemekup. Kemekup nggak ada yang tahu, mahasiswanya nggak ada yang tahu Kemekup. Jadi memang dari lahirnya anak-anak tidak diajarkan lagi hal-hal seperti itu, dan Kemekup tidak ada lagi. Kemekup tidak ada lagi di kampung karena biasanya rawa-rawa ini sudah habis. Jadi seperti itu, nggak ada lagi istilah-istilah seperti itu. Pada saat saya kecil masih SD, saya ingat ada nama satu orang anak muda, dia masih SMA waktu itu. Itu namanya Salamuddin namanya, Salah. Suatu hari kami saat bermain, jadi di depan Menasah itu ada sebuah lapangan bulu tangkis di depan itu yang dibangun setelah Soeharto menang waktu itu. Kalau Soeharto nggak menang, nggak ada bulu tangkis. Jadi lapangan bulu tangkis bisa dipakai bulu tangkis, bisa dipakai main poli. Jadi pada saat
Golkar menang, bukan Soeharto ya, Golkar, sorry. Jadi pada saat Golkar menang, kampung-kampung itu diberikan bola bulu tangkis, diberikan raket dan dibangun, beberapa semen dibangun. Di tempat itu, kalau hari-hari biasa itu jadi tempat orang jumur-jumur padi. Tempat orang jumur padi, terus kemudian tiba-tiba memang mendung, redup. Si Salah ini mengkoordinir anak-anak seperti kami yang baru pulang sekolah misalnya, baru pulang sekolah masih sekitar jam 2 seperti itu, karena biasanya memang orang-orang tua itu akan mengambil padinya pada saat jam 4 sebelum salat asar, karena setelah salat asar lapangan itu akan dipakai oleh anak-anak bermain. Ini jam 2 Salah itu udah mengkoordinir kami, kue padi redo. Jadi ambil semua padinya. Saya bertanya kepada Salah, kue padi kau untuk tanya, ada lebat apa kue padi kau? Ada kue juga bantu, jadi kue padi. Ambil semua empangnya, yupnya, cowok juga bak terpalnya, jamun tika kan terpal, jamun tika terbaik. Tika ngom, dikocok ju, empang gop home, pokoknya menang lah, taboh tika, taboh empang ju. Terakhir apa keuntungan yang didapat Salah? Dia mendapat beberapa area padi dari orang yang telah dikuat itu. Dapat tumpuk. Jadi ada dua hal di situ yang kemudian dituliskan oleh Bang Leman ini yang jarang sekali kita dengar, bahwa ada politik kue padi redo sekarang, ada kemudian politik tumpuk di situ. Ada dua hal di situ. Politik kue padi redo juga terjadi sekarang misalnya di pemerintahan, yang kadang-kadang anak-anak juga sering mendengar omongan ini di warung kopi misalnya, anak-anak gen. Ketika dia mendengar orang tua ngomong ada politik kue padi redo di pemerintahan, anak-anak gen Y sama gen X ini nggak tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan itu. Misalnya kue padi redo di pemerintahan sekarang, pemerintahan siapa coba? Pemerintahan siapa? Pemerintahan siapa sekarang? Nova ya, oke. Orang-orang dekat Nova ini sekarang udah main kue padi redo. Kenapa? Dua bulan lagi periode masanya. 2 bulan lagi. Orang-orang dekat itu sudah, ya mungkin sudah mencari beberapa peluang untuk kue padi redo. Itu sudah memang seperti itu. Di akhir periode pemerintahan selalu seperti itu. Baik di DPR maupun di pemerintahan eksekutif. Jadi itu adalah bagian dari politik yang misalnya jarang sekali kita dengar, dan kemudian hal-hal sederhana itu yang kemudian ditulis oleh Dr. Leman sebagai pemahaman bagi kita. Satu lagi misalnya ada hal ketika misalnya saya dulu di website tempat saya bekerja itu ada difasilitasi untuk menulis dengan bahasa Aceh. Menulis bahasa Aceh untuk mengenalkan bahasa Aceh. Tapi sekarang karena kesulitan, beberapa kawan-kawan saya yang wartawan dan redaktur kesulitan berbahasa Aceh. Bukan kesulitan berbahasa Aceh, menulis bahasa Aceh artinya. Itu nggak dilakukan lagi. Dulu misalnya ketika ada angin puting beliung, itu angin puting beliung di dalam bahasa Aceh disebut angin bohase. Angin bohase tahu buah anjing. Bohase itu buah anjing. Jadi buah anjing itu seperti angin puting beliung, dia runcing di bawah, di atasnya agak bugam. Jadi itu yang dinamakan dengan bohase. Orang zaman dulu itu menyebut puting beliung itu katruh angin bohase. Katruh angin bohase. Jadi seperti itu. Sudah datang angin puting beliung sebenarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ketika kami menulis itu, angin puting beliung hancurkan angin bohase, bahasa Aceh ini judulnya. Ada masih beritanya. Angin bohase rubuhkan 5 rumah di rilah 5 rumah di Benar Meriah. Ya, bahasa Aceh di Benar Meriah kejadian. Ketika naik di dalam interaksi, berita yang kami tulis itu kemudian dimasukkan oleh kawan-kawan ke medsos kami itu. Anak-anak milenial itu membuli kami, menyebut bahwa angin bohase itu sebagai makian. Dia nggak tahu bahwa angin bohase itu angin puting beliung. Tetapi dia berpikir maksud dari penulis adalah angin kemudian memaki angin itu dengan bohase. Jadi seperti itu. Jadi dua hal itu yang kemudian tidak diketahui. Saya melihat buku daripada Dr. Leman ini, apa yang dimulai oleh Bang Leman. Jadi Dr. Leman sudah mulai menulis kajian-kajian adat, mengenalkan adat. Ini memang sudah tanggung jawab beliau. Jadi apa yang dituliskan hari ini adalah bagian daripada tanggung jawab beliau, karena beliau sudah memulai itu urusan itu. Tetapi jangan kita biarkan beliau sendiri. Jadi seperti itu. Karena Bang Leman ini lama-lama kan juga dia tua. Kemudian tidak mampu lagi menulis, dan pada akhirnya dia hanya sanggup bertutur kembali.
Ketika bertutur tidak ada penulis apa yang dituturkan itu hilang. Semuanya akan hilang. Ini bakal menjadi karya besar. Saya nggak tahu Bang Leman sanggup meneruskannya apa tidak. Karena kalau misalnya Bang Leman, Dr. Leman tidak mau meneruskannya, ya silakan misalnya dia mendidik penerus. Ada anak-anak didik dia misalnya mahasiswa atau misalnya penulis-penulis sejarah atau budaya yang sangat paham mau mendekati Bang Leman misalnya untuk meneruskan ini. Karena apa? Seperti diceritakan oleh Dr. Baun tadi. Ini tak baca sebuah judul lagi habis baca doang ada depu. Nah, misalnya kan kita pegang SS kecil pula S ya kan. Jadi kita pegang S, nggak tahu kita lepi kalau merasa KB. Kahanali, Pak. Jauh tepuka kahanali. Jadi seperti itu membaca. Jadi ceritanya putus Bang Leman. Putus dan hanya sekedar memberikan gambaran bahwa perilaku-perilaku itu atau yang dimaksudkan di dalam judul itu adalah bagian dari Khasanah Aceh misalnya. Hanya sekedar memberikan gambaran. Ya Bang Leman mampu sebenarnya melakukan itu, tetapi mungkin belum. Bisa jadi. Karena biasanya penulis-penulis itu menyimpan sebagian karyanya itu untuk diterbitkan di masa tua. Ada banyak ya seperti itu. Ya Buya Hamka lagi ya. Warisan. Ahad Sution lagi nanti. Jadi di masa tua dia baru duduk. Karena untuk banyak bergerak nggak sanggup lagi. Kopi nggak boleh minum lagi misalnya, udah dia berteh. Asam urat. Olahraga nggak sanggup lagi. Jadi saat dia banyak duduk, dia kemudian akan menuliskan kembali apa yang dia ingat. Bisa jadi. Saya yakin itu. Kalau ditumpuk nanti sebuah judul. Apa lagi? Redup. Itu satu judul. Dengan memasukkan banyak pengalaman selama periode-periode di pemerintahan Aceh maupun misalnya di pemerintahan Indonesia di dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Itu akan menjadi sebuah karya yang besar Bang Leman. Atau minimal 3 atau 4 judul jadi satu buku misalnya. Bisa misalnya seperti itu. Kan sudah lumayan tebal itu. Jadi satu bahasan itu ada filosofinya, ada asal muasalnya. Kadang politik tumpuk itu masa sekedar mudah udah ada kadang. Iya kan? Karena tumpuk itu bisa. Cuman saya tidak menemukan ini, padahal konotasi. Ya ini juga bagian kepada Bang Leman. Bang Leman ini orangnya santun, soft. Di dalam ngomong dan di dalam kehidupannya soft dan sangat santun. Karena apa? Saya tidak menemukan konotasi negatif. Kata-kata yang berkonotasi negatif di dalam buku ini. Padahal itu sangat banyak di Aceh. Misalnya, koeh hana Bang Leman lah bukunya, kasih kucing. Hana koeh. Padahal orang Aceh dikenal sangat sangat mengagungkan kue dan banyak yang kue. Sebagian kecil ya, karena ini disiarkan Pak lah. Sebagian kecil banyak orang Aceh kue, bukan enggak banyak ya, sebagian kecil karena disiarkan. Jadi itu belum ada di buku Bang Leman. Terus kemudian ada misalnya kata-kata yang agak berkonotasi negatif. Musyokolo kan gawat Bang Leman tu kan. Itu macam-macam bisa dimaknai. Musyokolo, mengapam, meramah. Jadi banyak sekali. Itu hal-hal yang kemudian bisa ditulis yang berkonotasi negatif. Tapi mungkin Bang Leman ya sesuai dengan karakternya santun. Nah, karena orang santun bisa akan menjadi penulis yang santun. Tapi nggak tahu kadang nanti marah akan menulis seperti itu. Demikian terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adir. Terima kasih Pak Adi Warsidi. Kami ingin dengar juga lah pledoi barangkali 10 menit, 5 menit dari Pak Sulaiman sebelum nanti kita minta orang lain atau peserta lain untuk mengomentari. Kami silakan Pak Sulaiman. Saya tidak komentari isi. Jadi semua yang disampaikan nanti menjadi catatan, cuma ada kelemahan kemarin buku karena kita kejar 2 April. Ada beberapa hal itu tertinggal, misalnya ISBN yang masih belum ini, itu nanti akan di ini. Dari 6 buku kemarin, ini kumpulan tulisan yang seharusnya terbit dulu 2008. Saya minta izin dulu kemana-mana buku sastra. Jadi baru bisa dieksekusi itu tahun ini. Yang agak serius ini sebenarnya. Bukan lumayan serius juga, tapi yang agak serius kan, yang agak ilmiah. Tapi saya dapat bocoran dari bandar, buku-buku saya itu yang agak sedikit laku itu bukan buku-buku serius. Buku yang enggak serius. Jadi buku-buku yang ya kayak ini. Ini kemudian buku ini kan. Pendapat atau pendapat.
Jadi orang ada kecenderungan itu nggak mau menyisakan pikiran untuk membaca sesuatu yang berat. Yang kedua, saya tidak berbicara isi, tapi mengenai itu tadi saya sudah berupaya semampu saya itu untuk kader terutama. Jadi dalam 3 tahun terakhir itu saya punya kelas menulis itu sekitar 14 lebih kurang ya. Dalam 3 tahun terakhir itu 13 kelas. Jadi satu kelas itu mereka kita bertemu 14 kali sesuai dengan kurikulum yang kita bangun. Nah, masalahnya adalah dari 14 kelas itu termasuk di UIN satu kelas, Bandar satu kelas, di Unsiah dosen satu kelas, mahasiswa satu kelas, ada Pak Mutakin saksinya. Karena yang fasilitasi tempat Pak Mutakin di MKU. Kemudian ada kelas online, ada kelas doktor, ada kelas profesor. Yang terakhir ikut cuman tidak jalan karena almarhum Prof. Nasir itu meninggal. Jadi kami baru bertemu sekali, yang rencananya 14 kali. Karena beliau ingin belajar tentang manajemen waktu. Jadi dalam kelas menulis itu kita nggak bicara substansi, karena bagi saya terutama yang sudah sarjana itu nggak mungkin nggak tahu persoalan apa yang akan ditulis. Tapi yang kami bagi terutama dalam kondisi wate tawa rumah hurinang kenapa, tapi tuntutan tulisan harus ada. Itu gimana solusi? Jadi itu yang kita bagi. Jadi kira-kira begitu. Jadi yang kita bagi itu begitu. Nah, saya bayangkan ada beberapa orang yang sangat aktif, ternyata dia juga produktif. Saya orang-orang aktif yang begitu di kelas saya cerita berkali-kali. Misalnya saya bilang kalau mahasiswa misalnya bilang nggak ada waktu untuk menulis, saya kasih tahu Bu Prof. Yunis Rina Kismullah misalnya. Suaminya wakil dekan satu fakultas teknik. Anaknya kalau nggak salah ada 6 ya. Dan beliau di Unsiah itu penghasil Scopus yang luar biasa. Jadi saya bilang, nyeso yang harus malai ya sudah ya. Ternyata di pengelolaan waktu. Nah, kenapa saya bisa sampai 100 sekarang? Ada kemarin sebenarnya saya hitung itu bukan sengaja. Ada orang yang minta apa judul buku ni? Long list lah, termasuk yang editor. Tapi saya cerita buku saya tidak satu bidang ilmu karena saya lama aktif di sastra dulu. Jadi lama saya aktif di sastra, jadi ada sebagian itu buku sastra. Nah, kemudian akhir-akhir disindir oleh senior-senior saya, "Dro, ke Pak Rumo." Akhirnya dari tahun 2011 sampai sekarang saya menulis sastra seadanya saja. Walaupun mungkin dulu banyak pengalaman kan. Sampai dulu pernah diundang, itu yang saya ingat yang agak besar-besar. Saya pernah ikut Forum Sastra Asia Tenggara, pernah ikut Ubud Festival, kemudian pernah sekali waktu itu yang formal, itu membaca satu cerpen diundang oleh Dewan Kesenian Jakarta waktu itu. Kenapa? Karena mungkin pada waktu itu lagi puncak beraktivitas sastra. Dan waktu kita kirim cerpen ke kolom-kolom koran waktu itu, kayaknya mudah saja diterima. Berbeda dengan sekarang ketika tulis itu berulang-ulang ditolak kan? Karena saking nggak sering. Jadi saya ceritakan yang tadi itu dalam jumlah itu termasuk yang sastra. Kemudian dari sekian banyak itu juga terbagi, ada buku yang semacam ini, ada buku yang agak sedikit ilmiah. Nah, itu saya bilang buku yang sedikit ilmiah itu saya sedikit. Makanya ada beberapa orang di kampus kami itu menyebut karya-karya semacam ini semacam sampah, gimana gitu kan, ya terserahlah. Tapi saya kira saya berusaha untuk menghasilkan sesuatu, walaupun saya tahu
tidak mungkin untuk mengejar yang tadi, karena kalau ini Kupi Luhu, tapi kalau ini saya siapkan dulu. Bang Nasir Nordin dulu hubungi, apakah drone ke orang lain kirim tulisan ke media loh nan kirim. Jadi kirimlah yang sedia sabuk kolom. Ini media-media kemati. Jadi saya bilang, bang boleh enggak saya tulis 400 kata saja? Oh silakan. Inilah 400 kata satu tulisan, makanya enggak panjang-panjang. Nah ini saya minta Senin Kamis. Kenapa ini saya minta? Sebenarnya tujuannya ke saya juga. Saya di Kupi Luhu menulis setiap hari 400 kata. Sambilan saya setor ke Kupi Luhu, tulisan yang sama saya setor ke ini. Tapi bedanya, kalau tulisan yang muat untuk media, itu enggak saya publis di Kupi Luhu sebelum di media naik. Tapi di media nanti saya sebut, ini sudah dipublis di kolom. Itu untuk etisnya kan. Jadi orang nanti begitu buka Kupi Luhu bisa memverifikasi di kolom langsung. Jadi tidak mengurangi pembaca koran saya kira. Nah itu saya lakukan. Tapi di terakhir saya juga mohon izin kemarin ke Bang Nasir. Bang Nasir saya sudah nggak sanggup. Jadi kagak duha, kat rasa kan. Kalau pulang ke rumah itu begitu duduk depan laptop, tengen. Kalau dulu masih sempat pulang ke rumah masih sempat mengurus sampai 3-4 jam ke rumah. Termasuk kemarin Pak Mutakin juga saya bilang jurnal sudah cukuplah saya. Kemarin di Fakultas Hukum jurnal dengan beberapa teman termasuk Pak Mutakin kita berjuang dapat Sinta 2. Setelah dapat Sinta 2 saya bilang ke pimpinan di fakultas, nyaw kesempatan lon untuk istirahat. Jadi biar orang lain berkarya, mudah-mudahan lebih nanti ininya hasilnya. Jadi saya tidak mengomentari isi, itu saja saya kira. Mohon izin saya tidak komentari isi. Nanti mungkin buku ini saya ada sedikit penyempurnaan tadi, ada beberapa masukan dari Pak Baun dan Pak Adi. Dan kemungkinan nanti kita akan PDF-kan ini buku-buku ini untuk bisa diakses juga melalui online saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sulaiman, kita beri aplaus untuk Pak Sulaiman. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bapak guruku langit, ibu guruku bumi, teman-temanku hewan, hutan dan tumbuhan.